Demikian. Karena ada dua kurikulum yang diajarkan berbeda di sana begitu ya. Pada saat itu berapa jumlah jamaahnya? Tahun itu kurang lebih 250.000 jamaah. Dan mereka seperti multi level marketing. Satu ngerekrut 5, 5 ngerekrut 10. Pemikiran yang ada di kita, ini negara Islam segera bangkit, kita harus ngerekrut orang sebanyak-banyaknya. Menggalang dana sebanyak-banyaknya. Dulu Jakarta saja kurang lebih 14 miliar untuk store di situ. Mas Ken, anehnya 250.000 jemaah ini kok bisa semuanya patuh, semuanya tidak ada yang memberontak bahwa ini sudah keluar dari landasan, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kok mereka mau aja mengikuti semua ajaran di Ponpes Al Zaitun ini, Mas? Kita kan diajaran bahwa pimpinan itu adalah wakil Allah di muka bumi. Khalifah fil ard. Pimpinan adalah ulil amri Rasul. Rasul itu Allah. Pimpinan adalah wakil Allah di muka bumi. Kita nggak boleh bertanya atau menolak. Samina wa ta'na, saya mendengar dan saya taat. Saya dulu ketika masih baru pun bertanya, Pak, ini kan sebuah negara, berarti punya presiden. Siapa presiden saya? Saya dimarahin. Kamu gak paham, misalnya kamu sholat di perjalanan, sholat zuhur misalnya 4 rakaat, imam sudah 2 rakaat, apa yang kamu lakukan? Tanya imam atau sholat masbuk? Ya masbuk. Ya sudah, kamu jadi sholat yang ketinggal, jadilah makmum masbuk yang baik. Jangan tanya siapa imamnya. Kalau sholatnya selesai bakal tahu siapa imam. Itu yang terjadi. Oke. Apa yang diiming-iming kemudian hingga 250.000 orang ini betul-betul tunduk taat dengan aturan yang jauh berbeda dengan ajaran Islam semestinya? Kita dijelaskan bahwa Islam akan bangkit di Indonesia dan tidak di timur, di barat, yaitu di Al Zaitun. Jadi Islam ketika bangkit akan bisa mengakomodir seluruh agama. Kita menjadi rahmatan lil alamin. Teorinya bagus. Bahwa kita manusia ciptaan Allah harus kepada aturan Allah, yaitu Quran. Selama ini Quran hanya kita baca, hanya kita pajang. Quran itu peraturan yang diberlakukan untuk berbangsa dan bernegara. Oke, Mbah Himam juga tahu banyak mengenai hal ini. Anda sepakat dengan apa disampaikan oleh Mas Ken? Silakan mikrofonnya, Mbak. Boleh digunakan mic-nya, Mbak? Sudah, silakan. Baik. Ya, sebagian mungkin bisa diterima. Sebagian ya ada juga yang harus diperbaiki. Jadi gini, tahun 1994 kita dirikan pesantren Az-Zaitun. Saya sebagai salah satu pendiri dengan Haji Sarwani almarhum, ya. Itu kan memang kita ingin menampilkan kader-kader kita itu melalui pendidikan formal. Jadi untuk masa depan. Jadi alumni-alumni ini bisa tampil di permukaan, gitu kan, dengan pendidikan yang kita dirikan itu. Ya, Anda lihat sendiri alumninya kan. Ini beliau ini angkatan kedua. Mungkin dulu bareng Bang Rega ya. Tapi udah nggak di TV One waktu saya masih. Nah, itu yang rencana kita, rencana awal kita. Membuat lembaga pendidikan untuk kaderisasi generasi penerus kita melalui pendidikan formal. Masih murni itu, Mbak ya? Iya masih. Nggak ada hal-hal yang kayak sekarang kan, Mbak? Nggak ada. Kalau sekarang mungkin istihadnya Panji Gumilang kali. Gitu ya, setelah saya nggak di situ lagi, makanya ketika tahun 2005 kita menyesuaikan dengan undang-undang yayasan yang baru ya, setelah kasusnya yayasan yayasannya Pak Harto itu yang macam-macam kan pemerintah ya membuat undang-undang yang baru. Nah itu kita juga menyesuaikan tahun 2005. Nah karena badan pendiri itu baru tinggal saya sendiri, Pak Sarwani itu sudah tidak lagi di kampus, tidak lagi dengan kita gitu ya, karena beliau sakit. Nah maka kami menganggap perlu menambah anggota badan pendiri. Oleh karenanya setelah kami konsultasi dengan Bu Ii Rokayah waktu itu notaris. Boleh lebih dekat lagi Pak posisi mic? Notaris menyatakan bisa ditambah badan pendiri. Namun klausulnya harus berbunyi mengangkat dan menetapkan kembali badan pendiri gitu. Nah waktu itu diangkatlah Panji Gumilang, AS Panji Gumilang, MYR Agung Sedayu, Abu Sabit, dan Abdul Halim. Jadi siapa yang mengangkat dan menetapkan? Ya Imam Supriyanto gitu. Gitu Mas. Oke, yang tidak sepaham dengan Mas Ken yang bagian mana? Ya? Yang tadi ada yang sepaham dan juga ada yang tidak.
yang tidak sepaham dulu. Yang Ya seperti kalau apa? Mas Ken ini kan pengalamannya di yang beliau bilang di teritorial. Kalau kami kan di kampus gitu ya. Di kampus, di fungsional. Jadi ada struktural, ada fungsional gitu. Kalau saya kan di fungsional. Mendirikan pondok pesantren itu. Tapi kan Statement seperti mana ini yang juga. Anda tidak sepakat, Mbak Imam? Ya kalau dibilang tidak sepakat sebetulnya mungkin pengembangan Mas Ken sendiri gitu ya. Yang bagian mana tuh? Iya artinya masalah apa namanya tadi masalah harokah kurban, masalah apa itu ya? Naik Ibadah haji dan lain-lain. Iya. Itu iya. tidak ada menurut Anda? Ya nggak ada ajaran itu nggak ada awalnya ya memang nggak ada, memang nggak ada. Maksud kami seperti ini, Mbak Imam. Iya. Mbak Imam dan juga rekan-rekan kan sebagai founder pondok pesantren. Iya, Tiba-tiba masuklah nama Panji Gumilang iya, yang saat ini bisa dibilang paling dikultuskan di Ponpes Iya, Al Zaitun. Ajaran Anda yang lama sudah tergeser, kemudian masuklah Panji Gumilang dan dianggap dalam tanda kutip kesuksesan besar pondok pesantren Al Zaitun ketika Panji Gumilang masuk. Saat ini. iya. Pak Imam. Karena Panji Gumilang ini kan basicnya pesantren. Beliau itu kan alumni Gontor.